Kali ini mau wawancara dulu terinflasi kan? Bangunin, kasihan, bangunin. Bangun, tuh. Bangun. Jangan dorong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi ya, bertemu kembali bersama channel King Cepi. Dan di kesempatan kali ini kita lagi membahas fenomena nih yang sedang terjadi dalam waktu belakangan ini, yang mana Kang Deddy katanya disiram oleh seorang yang misterius yang menurut aparat keamanan setempat, orang tersebut memiliki banyak koleksi-koleksi barang-barang gaib atau benda-benda pusaka. Terlepas daripada itu, netizen pasti mengaitkan hal ini dengan musuh politiknya Kang Deddy Mulyadi, yakni Pak Ono Surono. Persis seperti kejadian sebelumnya, di mana Kades Pasir Munjul juga yang pada akhirnya terbongkar siapa sebetulnya orang di belakang dia. Nah, si penyiram Kang Deddy ini juga ya netizen mengaitkan bahwa banyak asumsi yang mengatakan itu orang suruhan Ono juga. Tapi masa iya sih gitu, masa iya sih Ono sampai sebegitu detailnya gitu buat masuk ke dalam kehidupannya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Sebegitu detailnya Kang Ono ini membikin perangkap-perangkap yang memang menurut kita itu ya kampungan lah. Tapi apapun yang terjadi ya semoga saja tidak terjadi apa-apa kepada Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus dijaga kesehatannya, kan, pikirannya agar supaya tetap bisa menjalankan roda pemerintahan Jawa Barat yang saat ini tengah dalam keadaan gemilang. Baik guys, bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya minta silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya serta berikan komentar kalian agar supaya channel ini dapat berkembang sebagaimana mestinya. Kita saksikan lagi videonya. Awas ada ini. Awas. Awas ada anak kecil. Awas. Awas, Bo, hati-hati. Kasihan anaknya. Woi, masuk. Woi, jangan foto, udah diam. Nah, ini di sini guys. Di sini detail penyiramannya ya. Tuh, kita bisa perhatikan. Kenapa? Nah, ini wajah pelaku penyiramannya gitu. Yang lagi diinterogasi oleh aparat keamanan setempat. Katanya sih sejauh ini klinik-klinik dan juga benda-benda pusaka yang dia milikin itu katanya hanya sebatas kepercayaan dia aja katanya, karena dia sebagai manusia itu mempercayai yang nyata dan yang goib. Hanya sampai di situ saja. Mungkin ada investigasi lebih lanjutnya lagi
yang memang belum dikeluarkan ke pihak media. Juga bang, banyak kamera dan lain-lain, ada anak kecil juga kasihan. Kamu datang sini sama siapa? Istrimu mana? Tahu kalau tahun kayak gitu tadi? Jalan aja, karena sudah banyak korban yang meninggal karena jalan berlubang. Nah, Bre, jadi ini juga nih ya, yang baru-baru ini terjadi, soal demo warga di Karawang, di Balongganda, Jatisari. Yang katanya menurut laporan warga setempat, karena banyak jalan yang rusak atau berlobang, dalam 10 menit sempat ada 2 kali kejadian kecelakaan lalu lintas di areal tersebut katanya, dan 1 orang meninggal akibat terlindas truk yang bermuatan. Nah, kalaupun iya ya, semoga saja pemerintah Provinsi Jawa Barat secepatnya untuk menangani permasalahan ini, dan mudah-mudahan ini juga termasuk ke dalam jalan provinsi ya, yang memang masih dalam ruang lingkup tanggung jawabnya Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Dan semoga juga ya, demo ini memang benar-benar pure gerakan dari hati masyarakat gitu kan, memang dorongan apa, tanggung jawab gitu, rasa tanggung jawab masyarakat untuk menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bukan karena ditunggangi oleh segelintir oknum yang memang ingin menjatuhkan elektabilitasnya Kang Deddy Mulyadi. Kita doakan saja ya, semoga apa yang disuarakan oleh masyarakat ini ya secepatnya bisa didengar oleh, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kapan lagi Kita dengerin kata-kata Bapak ini. Tolonglah Pak Deddy. Urus. Pak Deddy tolong Bapak Aik. Bapak Aik, tolong Bapak Aik. Lihat banyaknya korban. Saya tahu sendiri menyaksikan jam 6.40. Saya yang nolongin Pak Deddy. Pertama ditolongin. Terus 10 menit kemudian saya ditolongin lagi. Saya sebagai pengurus parkir di sana. Jadi mungkin maksudnya si Bapak ini yang nolongin ya. Bapak ini sebagai juru parkir yang memang sedang bertugas di dekat area tersebut. Nah, mungkin ya ada kecelakaan, dia yang nolongin, terus 10 menit kemudian itu ya ada lagi kecelakaan, terus dia yang nolongin juga gitu, bukan dia yang ditolongin gitu. Ya, wajarlah agak belibet ya. Kejadian lagi ternyata yang 1 meninggal, yang 2 pingsan ke rumah sakit, nggak tahu di rumah sakit Tira Medika. Kasihan yang lubang-lubang ini. Bukan ini aja Pak Deddy, dari jalur Simpang Jomin sampai ke Cikalong Pak Deddy. Kasihan Bro KDM ini. Aduh, ini kasihan warga ini saya nih. Coba tolong ya, Bapak Aik, tolonglah ini. Diperhatikan jalan-jalan ini Pak Deddy. Saya yang menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri Pak Deddy. Yang membantu, yang menolong saya sebagai Linmas Desa Balongganda. Bapak Aik, coba ditolong. Saya sebagai sepakat nggak ya kita kira-kira orang yang pakai kemeja hitam di belakang Bapak ini ormas kayaknya, LSM. Kalau kalian juga setuju sependapat sama saya, silakan tulis di kolom komentar, Bre. Kenyamanan warga Desa Balongganda, saya sebagai Linmas ini, coba ditolonglah Bapak Aik KDM. Ini sebagai Kepala Desa Balongganda Anton Suharyanto, coba peduli. Saya sangat peduli, diperhatikan. Ini persoalan kemanusiaan Pak Deddy. Kasihan, bukan di sini aja, di belokan itu saya yang nolong Pak Deddy. Coba sebagai warga semua harus waspada dengan kejadian ini siang, apalagi kalau malam. Siapa yang diketahui kalau enggak ini? Tolong ini, kasihan Pak Deddy sebagai warga Jawa Barat, diperhatikan. Hari ini coba 3 orang yang saya
Yang satu meninggal, yang satu nggak tahu entah gimana, ada di rumah sakit Sentra Medika Jatisari di Cikalong. Hari ini yang kita berkumpul di sini. Hari ini kita berkumpul di sini bersama masyarakat, ya. Ini merasa peduli, ya. Rasa kemanusiaan, kita tidak tega melihat, ya, yang berjatuhan akibat rusaknya jalan, ya. Sementara di sisi lain masyarakat ini taat pajak, membayar pajak, tapi ya melihat kondisi jalan yang begitu rusak dan tidak nyaman untuk digunakan. Hari demi hari kita selalu sebagai tuan rumah, sebagai warga di sini, warga Balonggandu, warga Jawa Barat, ya, yang melihat bentar-bentar jatuh, bentar-bentar kecelakaan, ya. Tentu, ya, keprihatinan ini, ya, kami wujudkan dalam aksi damai, ya. Dan saya harapkan ini jangan lagi ada pembahasan, oh ini wilayah ini tanggung jawab ini. Ayo kita sama-sama. Saya sebagai kepala desa merasa miris. Ya, Sabaleweng Pajajaran. Jadi ini fraksi PD Perjuangan bikin agenda kegiatan. Daripada kita kunjungan keluar provinsi, mendingan kita kunjungan ke hutan terkait dengan program perhutanan sosial maupun KHDPK. Karena bicara kemiskinan di Jawa Barat, kantong kemiskinannya ada di wilayah hutan, di wilayah perkebunan. Selain kantong kemiskinan, rawan bencana juga. Nah, sehingga kami berharap belanja masalah langsung di kantong-kantong kemiskinan masyarakat di Jawa Barat. Apalagi saat ini kami sedang membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah. Programnya Gubernur Jawa Barat yang saat ini sedang dibahas. Nah, sehingga apabila rakyat punya masalah, alangkah baiknya ya kita mendengarkan langsung. Jadi seolah-olah Kang Ono ini pengen pengen jadi pesaingnya Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau orang yang simpati terhadap Kang Deddy Mulyadi ya dia harus menjadi antipatinya. Jadi Kang Ono ini menempatkan diri sebagai oposisi lah di dalam pemerintahan Kang Deddy Mulyadi, dan apapun yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu akan mendapatkan kritik dari beliau ini. Terlepas itu kritiknya positif, membangun ataupun justru negatif dan menjatuhkan. Tadi disampaikan hanya punya lahan adat yang halal dikelola oleh desa maupun rakyat kurang dari 10%. Sedangkan jumlah penduduknya bisa mencapai 19.000. Maka tadi sudah disampaikan desa mengajukan KHDPK. Tadi sudah ada informasi, semoga segera direalisasi 544 hektar akan diberikan dari awalnya perhutani kepada desa, dijadikan hutan desa yang nanti akan bisa melibatkan masyarakat dalam rangka pengelolaan. Jadi setelah semua apa yang terjadi, setelah semua apa yang menjadi perbincangan dan menjadi bulan-bulanan warganet selama ini terhadap Ono Surono, sepertinya beliau ini masih memiliki ambisi besar untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat, ya. Ya, kita lihat sajalah sejauh mana usaha dia ini akan membuahkan hasil, akan memberikan dirinya hasil yang positif gitu. Dan semoga saja ya apapun yang terjadi itulah yang terbaik, Bre. Sabaleweng Pajajaran. Jadi di dalam acara Ono aja masih ada yang berteriak hidup Bapak Aing katanya ya. Jadi sebenarnya itu udah merupakan pukulan keras sih buat Ono gitu, buat pikir ulang gitu, dikaji ulang. Kalau memang dia memang punya niat mau kembali lagi mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat gitu. Karena ya powernya Kang Deddy ini kuat banget gitu di Jawa Barat khususnya. Kami persilakan
Nah, ini ada yang terbaru juga nih, Bre. Demo di Gedung Sate. Kayaknya sekarang Gedung Sate ini jadi langganan tempat ternyaman deh buat orang berorasi gitu. Tapi ya syukurlah gitu. Inilah demokrasi gitu. Keterbukaan dalam politik gitu kan. Memberi semua kesempatan untuk berbicara gitu. Ya silahkan saja ya. Asal jangan menyangkut kepentingan golongan ataupun pihak-pihak tertentu. Dari warga Sukahaji yang mau berorasi di atas mobil komando dipersilakan. Setelah dulu sempat memframing Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang terlalu banyak janji, kali ini anggota DPRD Jabar fraksi PKB ini kembali menggiring opini publik dan membuat fitnah keji terhadap Deddy Mulyadi. Ia seolah-olah menuding Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang tidak suka terhadap agama Islam. Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka pada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Indramayu. Jadi Bre, terakhir dalam waktu terakhir ini ya, kayaknya PKB lagi santer banget nih mengkritik pemerintahannya Kang Deddy Mulyadi ya. Ada apa? Apakah memang mereka kurang mendapat jatah? Apakah memang mereka sekarang ini sudah mulai merasa terganggu gitu posisinya di Jawa Barat? Soalnya bukan satu dua yang berkata demikian gitu. Bahkan yang terakhir yang katanya berbicara soal Kang Deddy Mulyadi mau memarjinalkan pesantren juga itu kalau nggak salah masih kadernya PKB gitu. Semoga aja Caimin bisa mengatasi kader-kadernya yang agak sedikit nggak nyambung lah kalau menurut saya ya. Yang miskinnya tertinggi. Nah, Kuningan yang kedua, ya. Cirebon juga masih punya kendala, ya. Tidak hanya ngomong saja. Yang ngomong itu cukup DPRD. Jadi nggak bisa juga sih Kang Ono Surono ini. Nggak bisa seolah-olah tugas mereka itu hanya ngomong gitu, pengawasan, perencanaan gitu, menyetujui gitu. Jadi kalau ada kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ya dia tinggal nyalahin aja gitu ya, nggak bisa gitu. Tugasnya DPR, lembaga legislatif dan eksekutif itu kan bekerja sama untuk membangun gitu. Bukan saling menyalahkan ujung-ujungnya. Bukan saling menyudutkan satu sama lain gitu kan. Seperti Kang Deddy Mulyadi yang selalu hati-hati gitu kan ketika diselok oleh wartawan juga soal siapa sebetulnya orang-orang yang ada di balik dana hibah itu. Kang Deddy Mulyadi nggak berani mengatakan salah satu nama gitu, nggak berani menyebut salah satu nama. Nah di sini Kang Ono ya dengan mudahnya berbicara gitu, dengan mulut yang begitu entengnya gitu dia bilang ya jangan cuma berkata-kata katanya karena itu tugas DPR katanya, seolah-olah tugas DPR cuma ngebacot doang gitu. Ya buat apa? Masyarakat nggak butuh itu gitu. Masyarakat juga perlu kinerja kalian gitu. Apa kek gitu? Ada salah satu aksi gitu, ada salah satu eksekusi yang kalian lakuin gitu buat masyarakat. Ibu namanya siapa? Nama saya Dian Nur Hayati. Dian Nur Hayati. Lubuk Linggaunya mana? Kota Lubuk Linggau. Di kotanya? Di kota Lubuk Linggau. Di kota Lubuk Linggau. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan. Kelurahan? Kelurahan Margamulya. Perjalanan ke sini naik apa? Naik bis. Naik bis. Terus suaminya? Kami sudah pisah. Sudah pisah. Sekarang suaminya di mana? Kembali ke orang tuanya. Kembali ke orang tuanya. Nikah dengan ibu berapa puluh tahun? 22 tahun 7 bulan. Punya anak berapa? 4. 4. Ini yang pertama? Nomor 2, pertama mbaknya. Udah kerja? Belum, sudah wisuda alhamdulillah tapi belum kerja. Udah, belum nikah?
Sudah punya anak satu. Oh, sudah punya anak satu. Yang kedua, Ini Rehan. yang ketiga, Mbaknya si Kesya yang Oh. masuk ke naik SMA kelas 1. SMA kelas 1. Anak-anak sekolah. Alhamdulillah. Ibu single parent sendiri nyekolahin anak biar dari mana? Saya kalau pagi jualan nasi gemuk sama lontong sayur. Nasi? Gemuk, nasi uduk. Oh, nasi uduk tuh istilah Lumbulinggo, nasi gemuk. Oh, berarti saya harus jualan nasi kurus dong. Oh, jualan nasi gemuk. Iya. Terus Di rumah sakit Siti Aisyah. ibu jualannya di dalam rumah sakit sambil dirawat. Enggak, saya kantin rumah sakit. Oh, di kantin rumah sakit. Rame, Bu? Ya, alhamdulillah guyur, Pak. Guyur. Oh, hujan. Enggak, Pak. Jadi kan Kang Dede ini nggak terlalu seberapa paham gitu dengan istilah-istilah yang ada di Sumatera gitu. Kalau guyur itu kan, kalau kata orang Sumatera itu guyur itu kalau bahasa Sundanya itu ngereyeh gitu. Jadi Kang Dede ketika nanya rame jualannya ya guyur gitu. Ya gue juga sebenarnya orang Sunda yang kebetulan tinggal di Sumatera gitu. Jadi ya istilah Sunda gue paham gitu, istilah Sumateranya juga gue dikit-dikit ngerti lah gitu. Ada terus Oh, dikit-dikit. kalau guyur tuh hujan loh, Bu. Nah, terus sekarang jualannya berhenti dong, Ibu kesini? Ada anak yang nomor 1 yang nunggu. Yang nungguin. Ini Ibu dalam rangka apa? Jauh-jauh dari Lubuk Linggau ke sini. Saya tuh dari awal, Pak, ini sudah saya rehab 2 kali. Direhab di mana? Di BNN Asa Selampari. Emang rusak rumahnya direhab? Perbuatannya. Oh, Kelakuannya yang rusak. perbuatannya. Emang pakai apa? Narkobanya apa? Sabu. Kok nyampe Lubuk Linggau sabu? Banyak. Dapat dari siapa? Dari bandar. Bandar. Ada bandarnya? Ada. Namanya siapa? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu, tapi yang jelas jualan. Iya. Bandarnya nggak ada yang nangkep? Enggak. Belum ada yang nangkep apa Belum, enggak? Oh, belum. belum ketahuan. Oh, sejak kapan langganan sabu-sabu? Sejak kecil, Pak. Hah? SMP. SMP sudah pakai sabu? SMP sudah pakai sabu ya? Awalnya gimana? Kan udah tahu ibunya susah jualan. Dikasih, Pak. Sama siapa? Sama teman. Sama temen suruh pakai. Iya, dicobai katanya kan. Lo kenapa nyobain? Enggak ngerti waktu itu, Pak. Oh, disangkanya apa? Sangkanya kayak rokok kan. Oh, di linting. Enggak, di ini pakai botol. Disangkanya rokok. Sangka aku rokok kan kok rasa kan dikasih. Saya cobai. Heeh. Waktu bulan puasa betul enggak lapar rasanya. Oh, jadi dikasihnya bulan puasa. Katanya. Biar nggak lapar. Ah. Jadi kalau pakai sabu puasanya nggak lapar. Oh, Terus habis itu ketagihan. lagi ya. Ketagihan belinya dari di situ, dari temen. Dari temannya. Yang temen yang ngasih itu. Iya. Awalnya dikasih, lama-lama beli ke dia. Heeh. Sekali beli berapa? 50 ada duit 100. 50.000 segimana sih? Dikit, Pak. Oh, terus kadang 100. Ya. Terus kadang Karena itulah paling banyak 100. 100. Sejak SMP sampai sekarang tamat SMA. Iya, Pak. Tamat SMA. Kalau nggak pakai rasanya gimana? Panas ada, Pak. Panas. Gelisah di rumah. Gelisah di rumah. Sekarang udah berapa lama nggak pakai? Udah setengah bulan lebih. Gelisah? Enggak, karena enggak di daerah rumah. Oh, harus jauh. Oh, kalau enggak ketarik lagi. Iya. Harus dikurung ini 3 tahun. Oh, udah punya pacar? Udah punya istri, Pak. Lah, udah gede ini, bukan remaja, dewasa. Umur berapa? 19. Lu 19 udah kawin laki-laki. Sekarang istrinya balik ke orang tuanya. Balik lagi. Udah kerja. Kemarin sempat kerja. Jadi sopir, showroom. Sopir, terus Showroom. showroom, terus Udah. udah habis itu berhenti lagi. Kenapa berhenti lagi? Sama terganggu sama narkoba tadi, Pak, nggak mau kerja. Ada. Oh, inget terus. Lebih inget istri, lebih inget sabu-sabu. Sabu-sabu. Sabu ada. Oh, jadi sabu-sabu lebih utama dibanding istri. Iya, kemarin. Ya. Oh, Jadi kemarin. memang sabu-sabu itu memang rusak banget ya, Bre. Banyak banget lah hal yang ini. Cinta sama istrinya. Oh, orang sana bilang sama cinta. Cinta. Oh, cinta aja. Punya anak. Punya. Umur berapa? 9 bulan. Dibawa sama istri sekarang. Kasihan istrinya.
Kenapa 19 tahun langsung nikah, Bu? Sudah lulus SMA kemarin tuh kan minta dinikahin. Terus saya bilang kan Jadi Bre, menikah itu nggak semudah membalikan FYI. telapak tangan. Di Sumatera itu memang pergaulan soal narkoba itu masih lumayan tinggi ya. Jadi memang banyak banget gitu yang jadi korban, yang kayak dibilang si Ade itu tadi, awalnya dikasih gitu, awalnya dikasih nyicip, terus lama-lama dia ketagihan gitu, terus beli. Dan banyak banget lah yang udah jadi korban gitu, banyak banget orang tua yang memang sudah habis cara gitu buat ngedidik anaknya, buat gimana caranya biar anaknya berhenti makan narkoba gitu. Ya ini harus jadi fokus perhatian juga sih buat pemerintah-pemerintah yang ada di daerah-daerah gitu ya, agar supaya ya bisa memberantas narkoba karena mustahil kalau memang narkoba itu memang negara susah gitu memberantas narkoba gitu. Itu mustahil banget. Karena kita punya kepolisian sebenarnya gitu. Kalau memang nggak ada kong kali kong, nggak ada cukong yang bermain di belakangnya gitu, narkoba itu pasti beres kok, beres. Nggak bakal ada lagi narkoba yang berkeliaran gitu. Kalau memang ya bukan mereka-mereka juga yang jadi pelakunya gitu ujung-ujungnya gitu kan. Ya semoga saja apa yang kita tonton kali ini ada hikmah yang bisa kita petik, ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan semoga saja kalian semua sehat walafiat di rumah, mulus rahayu berkah selamat. Sebelum menutup videonya, saya mau ingatkan lagi kepada kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Saya King Cepi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bye-bye.